Bisa mati. Tunggu, gue jadi bingung deh. Ini sebenarnya settingan gak sih? Settingan. Makanya buat orang kayak lihat William jatuh ronde 1, ronde 2, kita kayak ini orang biasa lebih parah lagi nih digebukin. Makanya kita kayak ya udah nih orang masih bisa gitu. Ntar gue cerita detailnya di belakang. Tapi dia latihan bener-bener sampai geger otak ringan. Di situ minggu itu dia hilang, kena mental kayaknya. Emang pukulannya tuh berat. Gue aja event gue yang berat gini, gue berat 86 lah taro. Gue lagi pukul dia tiba-tiba, kalau orang baru pertama kali kan gak bisa kontrol emosi. Wah, dia pukul sekuat naga. Gue tahan gini, gue mental 3 meter. Mental 3 langkah, tek gitu. Emang wah anjir nih orang pukulannya keras. Even kalau lo lihat di video dia di Instagram, dia lagi latihan itu sandbag, itu diganjal pakai tire 130 kilo. Ngangkat tire-nya. Ada coach Jam juga di atas pegangin begini, ngangkat mental-mental. Makanya lu bayangin, itu kena muka ya tidur lah. Bro, buruan bro, ini udah mau mulai podcastnya, bantuin gua ini gimana nyalainnya. Udah belum? Ini udah nyala bro. Oh, udah nyala. Oke, kita mulai. Oke guys, balik lagi bareng kita di Join Aja Bro Podcast bareng gua Norman dan Victor. Dan hari ini kita kedatangan siapa bro? Gua Leonardo Ole. Kenapa lu undang dia, Tor? Ya, jadi ini buat teman-teman yang nggak tahu, ini adalah salah satu pelatih dari Code Blue. Nah, ini gua kenal dia udah lama. Coba bisa ceritain sedikit, Le, sekarang kesibukannya apa dan apa yang lo lakuin? Oke guys, halo semuanya. Nama gua Coach Leo atau orang taunya Coach Ole. Oke, jadi gua kenal ko Victor dulu dari zaman Gold Gym ya kok ya? Iya. Udah jadul banget. Gila. Norman juga dari zaman Gold Gym. Kayaknya 2017-an Gold Gym. 2017-2016. Gua ingat dulu Norman baru pertama kali powerlifting kayak nggak bench press baru 5 kilo gitu kan, baru 30 kilo guys. Sekarang monster. Jadi gua bertiga ini emang udah lama nge-gym, udah hobi nge-gym, apalagi sama Vincent juga adeknya. Ya. Kenal deket juga. Terus abis itu gua mulai kerja di FF sebagai personal trainer tahun 2017 sampai 2019. Abis itu setelah itu gua freelance sama sambil ngajar di F45 Kebon Jeruk. Lalu sekarang gua full time di Fat Killa. Oke. Fat Killa tuh apa, Le? Fat Killa itu jadi sekarang itu Fat Killa dia ada 2 activation. Yang pertama kita ada program yang namanya Flash 90. Jadi kita program weight loss untuk menurunkan berat badan selama 90 hari, selama 3 bulan. Jadi di situ diasistensi sama dokter, sama nutrisionis dan sama coach. Jadi di program itu nanti kalian bakal dibimbing gimana caranya menurunkan berat badan dengan sehat. Oke. Jadi kalau kalian butuh suplemen bakal di asesmen dulu sama dokter dan tiap hari kalian bakal dipantau nutrisinya dan makanannya sama nutritionist gitu. Alamatnya di mana nih? Di Jalan Pilar nomor 1A samping Golf Arjuna. Jakarta Barat. Oke. Nah, dari Fat Killa kenapa bisa nyambung ke Code Blue? Oke, jadi awalnya itu Code Blue sebelum jadi Code Blue itu namanya William. Jadi dulu sempat ketemu, jadi kebetulan salah satu founder Fat Killa, Patrick Winata, dia anak Gold Gym juga tuh guys, FYI dulu ya. Terus geng Gold Gym. Oke, jadi kita Patrick ini temenan sama William udah lama, temen SMA. Jadi ketemu di Fat Killa. Habis itu dia latihan boxing 1 round terus kita ngobrol-ngobrol. Nah, kebetulan di 2021 dia itu emang mau latihan sama gua. Dia itu Code Blue. Iya, si William mau latihan sama gua. Abis itu ngobrol-ngobrol hilang. Abis itu dia mulai jadi Code Blue. Balik lagi kemarin gara-gara mau kawin di Desember. Dia ambil program Flash 90. Dia turunin dari 109 ke 101. Terakhir di Januari 109 ke 101. Oke. Berapa lama itu? Sebulan. Sebulan 8 kilo. Iya, 8 kilo. Lah. Dibantu sama strength and conditioningnya sama gua. Jadi dia emang diasistensi sama nutritionist namanya Yasmin. Dia juga salah satu nutritionist di Fat Killa. Abis itu ada dokter Ivon juga yang asistensi dia sebagai dokter. Kalau butuh suplemen atau apa kita bisa rekomendasiin dari dokter Ivon. Abis itu
strength and conditioningnya sama gua gitu. Jadi buat ngejaga massa ototnya biar nggak cuman asal turun, tapi kita pingin fat loss bukan weight loss doang gitu. Oke. Kurang lebih gitu. Loh, waktu awal ketemu itu memang dia ada interest ke boxing, memang latihan sambil latihan boxing juga atau gimana? 2021 sih awal ketemu dia latihan boxing, cuman 1 round nyerah langsung 30. Itu memang interest dia atau enggak, bukan iseng? interest sih, iseng aja latihan sih. Iseng. Cuman kayak lihat orang, wah boxing seru nih gitu-gitu. Habis itu 1 menit langsung tepar, udah minta udahan. Oke. 1 round. Nah, untuk yang kemarin nih, ya. Ini kan lagi seru banget ya, teman-teman juga lagi pada lihat kemarin kalau Code Blue ngalahin Chef Arnold nih, yang sebenarnya mungkin mayoritas dari teman-teman menduga kalau pemenangnya itu Chef Arnold. Iya. Ya kan mayoritas ya kalau lihat dari komen-komennya seperti itu kan. Nah, sebenarnya program apa sih bro yang lu kasih ke dia? Bentar, sebelum ngomong program mungkin gue pengen tanya, waktu awal sebelum ketemu lu mau boxing ceritanya gimana? Iya, dia udah ada background, kan lu ketemu 21, temu tanding 2024 gitu. Dia udah ada background atau datang bro, gue mau tanding pukul-pukulan sama orang, tolong dong. Iya, gue mau menang, gue kan gak tahu yang mana gitu maksud gue. Oke, jadi awal datang nih timelinenya 2021, dia tuh emang pure latihan boxing. Karena diajak temennya, ada namanya Gihon. Nah, dia quit lah. Nah, Gihon ini emang hobi boxing sama Patrick ini. Dia ikut 1 ronde, selesai, udah nggak boxing lagi tuh. Hilang. Habis itu mulai Desember, dia habis latihan strength training. Nah, awal mula dia boxing itu di HW berapa ya yang di Bandung? HSS 4 yang tanding itu, yang HW bikin event. Nah, dia itu di awalnya disuruh call out orang. Jadi bukan dia deh, jadi HW ini punya rencana buat call out orang, si Don Chino, dia disuruh call out Hendrik Shinigami awalnya. Nah, tapi sebelumnya match-nya itu lagi pertandingan Hendrik Shinigami lawan Sugimitro. Jadi kalau menang dia call out Hendrik Shinigami. Kejadiannya Hendrik Shinigami kalah sama Sugimitro. Bingung tim HW. Gimana nih? Di luar prediksi juga nih. Makanya kalau itu bingung juga dong. Wah, di luar prediksi nih. Akhirnya dilihat sama tim HW, dilihat. Wah, ada Code Blue nih. Kita panggil aja, suruh call out Arnold. Dia nggak tahu apa-apa, disuruh maju ke depan. Call out Arnold, random. Di call out. Gue kayak, wah, call out. Gue mikir, nggak mungkin lah disautin. Mana mungkin dikasih panggung. Awalnya nggak diladenin sama Arnold. Habis itu gue diemin tiba-tiba diladenin. Gue langsung lah kok diladenin, gue pusing juga dong. Gue kayak anjir nih orang nggak takut mati apa udah mati gue kan. Karena kalau dari pelatih gue Coach James, jadi pelatih boxingnya Code Blue ini sama pelatih gue sama James Moko Ginta. Nah Coach James itu bilang, lu kalau persiapan boxing lu udah siap-siap bisa mati di atas ring gitu loh. Sekeras itu, maksudnya lu bukan main-main gitu loh. Ini bukan main-main, lu kepukul salah selesai bisa mati. Tunggu, gue jadi bingung deh. Ini sebenarnya settingan gak sih? Settingan. Di setting buat menang si Code Blue. Ini gua klarifikasi, yang setting tim lo apa dari promotor nih yang setting? Kita yang setting programnya buat menang. Ntar berarti real ya, semuanya real. Ini real. Real. Tapi pada saat dia panggil Chef Arnold itu udah setting dong. Itu ya kan call out pasti udah diminta, padahal bukan dia yang mau loh. Itu nggak disetting juga sih, itu kecelakaan lah. Dia tim HW juga bingung, call out siapa nih? Ini udah di luar prediksi kita nih, kalah nih, harusnya menang. Berarti Code Blue ya panggil dong, ya udah dia lakukan. Ternyata Chef Arnold nyambut, tanding. Tapi tandingnya sendiri, resultnya apapun itu nggak setting. Oke. Nah, tapi game plan-nya kita setting. Bukan secara berat badan ya sama-sama cabi sih ya maksudnya. Tapi kan berat badan beda kan? Berat badan beda. Waktu di call out itu berapa kilo? 107. 107 kilo. 107. Oke, Chef Arnold lo nggak tahu. Maybe round 90 lah, 90-an. Tapi ketemu di berat 88. Wah, gila. Arnold 90-an gua rasa, Arnold 96 something lah feeling gua. 96 ke 88, 107 ke 88. Iya. Dalam dikasih waktu? Itu
waktu dia call out itu Januari Januari 20-an kayaknya ya. April ya. Iya. Ya, berarti ya 2 bulan setengah. Dia 2 bulan setengah lah. Dari 107 ke 88. Iya. Turun berapa tuh? Maaf gua 20 berarti. 29. Ya 19 kilo. Oh, 19 kilo. Tapi dia sempat naik lagi ke 109 di bulan Februari. Oh. Februari berapa? 109. 109. Kenapa bisa naik turun begitu? Liburan gitu tuh. Ya habis dari liburan belum mulai program kan. Itu belum mulai dia. Hah? Lah, bukannya dari Februari, berarti dari Februari ke pertandingan berapa hari? Lebih dikit lagi. 2 bulan makanya. 2 bulan 109 ke 88. 21 kilo. Wah, banyak sih. Itu bukan banyak lagi. Pantas mukanya pucat. Iya kan agak gitu. Tapi memang aslinya orangnya rada gemuk ya? Emang gemuk dia bawaannya. Mungkin idealnya mungkin 70 apa 80-an. Kayaknya di 80-an deh idealnya dia ya, 80 awal ya. Tapi emang gemuk banget. Setengah mati loh, Bro. Berat. Orang gemuk turun segitu sih setengah mati loh. Emang coba kasih dia sekomit itu maksudnya. Emang apa sih? Maksudnya gua penasaran resepnya. Lu apa sih? Jadi gua kasih ini ya, cerita dari awalnya dulu nih ya. Jadi awalnya itu waktu si William terima, gua kayak anjir nih orang terima. Lu yakin Will? Ini bukan main-main loh, lu bisa mati di ring. Persiapannya pun ini gila pasti. Persiapannya gila. Dia lu udah ready buat komit dan salah satu alasan nih ya. Komit berat naik. Itu belum. Oh, belum. Oke, sorry. Maaf lanjut. Sorry. Lanjut. Maaf. Habis itu udah nih, waktu dia terima, sebenarnya gue ada satu rahasia yang orang nggak tahu. Arnold sempat latihan di F45 Kebon Jeruk. Oke. Gua ngelatih dong. Gua bisa assess fitness levelnya dong. Kelihatan. Jadi gue lihat fitness level Arnold, udah pernah nih. William gue lihat, nih anak powernya gede. Jarang latihan deadlift 180 ngangkat. Hah? Wah, berarti memang powernya gede. Tulang gede, bro. Tulangnya gede. Tinggi berapa? Rangkanya gede. Tingginya segini. Segua lebih tinggi dari gua. Kayaknya seluman kayaknya. Anjir 180 buat orang lumayan yang loh. Zero nggak pernah loh. Experience sih gokil sih. Nggak pernah, maksudnya latihannya asal-asal tapi bisa ngangkat segitu. Terus squatnya 140 gitu-gitu. Gue lihat, wah nih anak nih powernya berarti gila nih. Gue lihat dengan bobot segitu, push up kuat 15 kayak gitu-gitu. Oke. Emang basicnya emang badak lah. Nih orang badak nih. Gue udah tahu nih. Dan gue udah tahu Arnold, wah nih orang nggak pernah strength training yang gila banget nih. Dari secara power udah kalah, tapi secara motorik William jelek banget si Code Blue ini. Jadi balance-nya kayak gampang jatuh. Suruh form boxing aja jalan-jalan bisa ngelipet-lipet kakinya. Iya. Benar. Pokoknya tipikal orang nggak pernah olahraga. Nah itu dah. Kalau suruh boxing ya orang suruh begini dia begini nih. Bawa becek. Gitu dah. Tipikal yang motoriknya jelek banget, kalau lu di sekolah kayak lu cengin dah. Nah, udah dong. Nah, habis itu awalnya udah komit, kita bikin program latihan. Habis pokoknya program kita itu awalnya progresif. Awalnya kayak larinya dari 5 kilo. Lari 5 kilo, habis itu sore strength training. Jadi sehari bisa latihan 2 kali. Frekuensi latihannya di awal sebulan pertama itu 5 hari latihan, 2 hari off. Di bulan terakhir 6 hari latihan, 1 hari off. Sorry gue potong. 5 hari latihan berarti kita ngomong sehari latihan 2 kali. Di bulan pertama ada yang 2 kali, ada yang sekali. Oke. Tapi lari nggak pernah putus berarti setiap hari? Lari ada beberapa hari putus. Soalnya dia sempat abis leg day, jalan oleng-oleng, bukan jalan, bukan nggak kuat sih, lebih ke turun mobil ankle dia, nggak lihat lubang. Stres nggak lu jadi coach gua aja sampai, aduh anjir. Nah, ada aja lah dramanya. Ankle cedera, ya lu orang biasa lu jadiin atlet gimana sih rasanya tiba-tiba kan? Iya. Gila, tapi itu susah lah, berat lah. Komit juga berarti ya? Komit, dia untungnya komit. Makan jaga. Kalorinya lumayan dikit lah, karena kan lu tau lah kalau targetnya agak realistis sih. Karena kalau lu fat loss gitu doang kayak buat kesehatan ya udahlah santai gua. Tapi kan ini ada target berat badan buat boxing kan. Kalau lu nggak hit the weight, lu mesti bayar, terus glove-nya naik. Ada denda. Ada dendanya. Jadi misalkan lu nggak nyampe nih berat badan lu bisa kena denda, potongan bayaran bisa 30% lebih kayak gitu-gitu. Terus lu glove-nya musuh lu bisa pilihin glove lu lebih berat gitu. Jadi disadvantage banget lah menurut gua, jangan sampai nggak hit weight. Jadi kita fokusnya itu selain ke performance, fokusnya ke berat badan dia dulu sih kita push
kita habisin. Habis itu ke kardionya kuatin, baru lari gitu-gitu. Terus ada momen ya kayak gitulah, latihannya lumayan keras lah, kayak buat orang yang kayak, kan orang pada ngira, wah ini orang lucu-lucu doang nih, latihan mah bercanda doang. Ya buat orang yang nggak tahu, sorry to say, si William latihan gue bisa jamin nggak buat semua orang lah. Emang kayak gimana sih latihannya? Latihannya strength, abis strength, sparring itu orang yang nggak pernah sparring disuruh sparring, abis 2 minggu dia sign kontrak, kita suruh sparring nih. Jadi coach James langsung bilang, kita hard spar le. Gua tanya, berapa persen gue pukul? Kalau bisa 80%, 90% lu pukul squat naga. Wah gila, untung gak pingsan lu. Geger otak sih. Beneran? Beneran. Wah gila. Kita Shark Tank. Jadi Shark Tank itu gila, 1 orang, kita gilir 6 orang. Dan di Fat Killa itu, FYI yang boxing powernya ya, hasil dari Coach James ini powernya lumayan lah. Lumayan buat gebuk orang. Ya ada geger otak ringan dikit lah. Ini udah pakai pelindung kan? Udah pakai pelindung. Udah pelindung pun geger otak. Makanya buat orang kayak lihat William jatuh ronde 1, ronde 2, kita kayak ini orang biasa lebih parah lagi nih digebukin. Makanya kita kayak ya udah nih orang masih bisa gitu. Ntar gue cerita detailnya di belakang. Tapi dia latihan bener-bener sampai geger otak ringan. Di situ minggu itu dia hilang, kena mental kayaknya. Diobatin nggak itu? Ya, disuruh luka batin ya. Iya, ya lu nggak tahu apa-apa digebukin 6 orang datang pakai headgear. Ini aja ditonjok, pusingnya bukan main. Iya. Kena sakit geger otak sih mau muntah terus loh. Iya, bibir kering mau muntah kan. Udah gitu dia hilang 5 harian lah. Nah di situ gue cariin WA nggak dibales gitu-gitu. Hilang pokoknya hilang tuh. Mental kena mental ya. Dia udah. Nah di situ makanya gue mikir kayak wah nih orang kayaknya ini nih kabur nih, bener. Jadi dia baru cerita di akhir, iya sebenarnya tuh pas geger otak kelar, gue udah bilang bini gue, apa kita kabur ke Bali ya? Maksudnya ikut tanding, udah kabur. Oh iya kabur ya, udah sempet mikir gitu dia, cuman dia kayak, anjir enggak lah, bisa lah. Akhirnya dia balik lagi tiba-tiba WA gue, wah masih hidup nih orang, gue kira mati kan. Hebat sih dia. Hebat. Berarti tapi persiapannya seberat itu ya? Berat. Maksudnya tim kalian setting itu seberat itu ya? Kita emang setting seberat itu, makanya nggak sembarang gitu. Kayak orang bilang settingan atau apa, terus kayak misalkan orang bilang itu lucky punch. Enggak, itu nggak lucky punch, itu di drill. Percaya nggak percaya? Ada kodenya. Ada kodenya, kita udah siapin, emang di drill. Oh oke. Emang kita drill punch itu, Coach James itu selalu drill punch itu ada kodenya, gue nggak mau kasih tau lah, nggak enak. Dia nyari kode lain lagi. Oke. Jadi kita drill ya secara umum hook kanan sama hook kiri langsung. Jadi emang hook kanan, uppercut. Kita dari awal emang nggak ada rencana buat menang poin, kita rencananya TKO, menang KO. Kita langsung KO. Gitu. Jadi kita udah tahu pukulan dia kenceng. Kita hajar ronde 1 emang buat ngacauin pattern dia di ronde 1 emang makanya dia banyak pukul perut segala macam buat ngacauin patternnya atas bawah. Ronde 2 rencananya mau KO-innya di ronde 2 emang. Malah William yang KO. Malah William yang jatuh. Nah, habis itu di ronde 2 tuh kita agak tenang karena itu udah sesuai prediksi. Kalau kita udah setting Will, kalau jatuh, jangan langsung berdiri. Hitungan 6, baru berdiri. Makanya pas gue lihat dia jatuh, dia nggak berdiri, dia gini dulu. Gue liatin, oh ini orang masih punya otak nih. Iya ya, masih mikir semua nih. hebat. Masih mikir nih. Hebat berarti nih orang belum celeng. Iya. Padahal kalau udah sakit tuh udah belum. Makanya pas tanding itu, gue, wah ini orang masih tenang nih. Ini orang tenangnya dapet nih. Bisa nih. Ya udah, akhirnya pas dihitung 6, dia berdiri, dia angkat tangan, gue langsung, oh bisa nih. Tepat tuh. Hitungan ke-6 dia berdiri. Hitungan 6 dia berdiri. Wah, hebat loh. Kita emang udah setting itunya. Kita udah bilang kalau jatuh hitungan 6 berdiri. Clear ya. Game plan-nya benar-benar clear dari sampai entrance-nya. Patrick juga mikirin, si Patrick kayak mikirin entrance-nya. Kan ada rapper satu kalau lo lihat si Sandi. Itu tuh dia lagi mau launching lagu buat boxing. Nah, dia launching lagu di situ. Lu bayangin pas launching lagu, kita sebelum dia masuk entrance itu kita udah bilang H-1. San, ini lu masuk, lu bakal dibuin, tapi bukan karena lagunya. Karena lu lu bayangin, launching lagu, makanya itu terima kasih banget nih buat Sandi nih, thank you. Jadi dia launching lagu,
belum launching udah dinyanyiin tapi dibuin ya gimana rasanya, tapi itu salah satu game plan juga. Kalau nggak ada dia, wah kita masuk bisa nunduk kali. Tapi kita lihat dia, wah ini orang pede banget nyanyi segala macam. Makanya kalau lu lihat pas entrance kita semua tegak berdiri, jalan. Nggak ada yang nunduk, nggak ada yang apa. Kita tim solid berdiri semua, jalan tegak semua. Itu kayak kalau lu lagi perang ada gendang perang gitu. Jadi kita emang spiritnya emang udah siap kayak gitu-gitu. Sampai situ kita setting, sampai grooming dia kita setting. Itu yang settingan. Intens juga ya. Intens ya, sampai di gila ya. Gua pikir timnya solid. Maksud ya sorry tuh saya kan gua awam. It's not even a real match maksud gua. Bener. Ngerti nggak sih? Gua nggak nyangka di balik itu tuh timnya dan dianya sendiri pun seintu itu gitu loh. Gua nggak tahu tim lain tapi emang tim kita tuh emang. Kita bahas. Obviously oke. Jadi gila. Itu sih gua nggak ngerti tim lain gimana tapi tim kita emang persiapinnya sedetail itu emang. Jadi menurut lo itu bukan lucky punch? No, gila. Memang cuma butuh satu punch aja bro. Iya. Tapi gue pernah sparring sama William 2 kali. Gue pukulin 2 kali. Emang pukulannya tuh berat. Gue aja event gue yang berat gini, gue berat 86 lah taruh. Gue lagi pukul dia tiba-tiba kalau orang baru pertama kali kan nggak bisa kontrol emosi. Wah dia pukul sekuat naga. Gue tahan gini. Gue mental 3 meter. Mental 3 langkah. Tek gitu. Emang wah anjir nih orang pukulannya keras. Even kalau lo lihat di video dia di Instagram dia lagi latihan itu sandbag itu diganjal pakai tire 130 kilo. Ngangkat tire-nya. Ada coach Jam juga di atas pegangin begini. Ngangkat mental-mental. Makanya lu bayangin itu kena muka ya tidur lah. Emang strength-nya gede. Emang strength-nya bagus. Sorry ya, gua agak penasaran kita mundur sedikit. Berarti tadinya dari 109 ke 88-nya itu nggak ada problem at all. Ada, pasti Palateo apa. Tapi dia komit semua. Komit. Main komit. Hebat dia. Nggak lemes itu? Lemes. Pas tanding di ring berat berapa? Pas tanding di ring kita beratnya di 95. 88 nimbang, 95. Iya, H+1. Itu 7 kilo dalam sehari. Hebat. Itu makan nasi Padang. Kita loadingnya pelan-pelan. Jadi kita abis nimbang itu gue langsung kasih meal plan ke dia, karbohidrat kompleks semua buat besok. Jadi dia powernya ada. Jadi, berarti kalian ada water cut juga dong ya? Ada. Water cutnya sendiri berapa kilo? Gue boleh tahu. Water cutnya itu dia motong cuma 4 kilo lah karena udah dikit banget waternya gue rasa. Nggak gitu banyak. Tapi begitu baliknya langsung 95. Kita infus karena dia udah lemes banget. Kalau lo sampai infus. Kita infus vitamin sih, takutnya nggak sakit atau apa. Jadi emang takutnya kan kalau lo lihat di waktu wake in dia kayak diem doang gitu-gitu. Ya lu tahu orang water cut dibacotin ya gini doang, bibir kering. Pasti. Mau balas juga nggak bisa kali. Udah malas banget. Sodium masuk. Sodium. Waktu water cut gue lepas semua sodium sama karbonya dia. Oh ya pantas banget. Pantas. Udah kayak binaraga. Yang ada ketawa keram kayak. Makanya dibacotin Arnold kayak mana John gini dong. Itu bukan kesel itu, lebih kayak bengong ngeblank. Bukan. Gue waktu ngomong sama dia aja sebelum ini, Will, sabar ya bentar lagi. Iya. Gimana mau bales? Tapi hebat loh. Maksud gua mereka profesional sekali gitu. Nah, even Code Blue-nya Williamnya itu hebat buat gua. Hebat. Lu orang yang bukan background olahraga itu berat loh. Bukan berat lagi. Nggak gini loh. Ikut kompetisi itu gampang. Apapun lah ya, lu mau binaraga, mau powerlifting, even semuanya, boxing, itu gampang. Tapi kalau lu bener-bener ikutin lu komit, itu tuh dedikasinya next level loh. Dan nggak usah ngomong water cut-nya dong deh. Water cut-nya cukup berat sih. Buat orang gemuk tuh berat loh. Gua kan background-nya doyan makan ini. Iya. Itu nggak gampang. Kalau lu yang background-nya kurus, gampang lah. Gampang. Itu susah bro. Food gitu reviewer. Setelah lu turun dari 109 ya susah. Berarti kan lu bilang 4 kilo, berarti 88 tambah 4 mungkin sekitar 92 ya. 109 ke 92, lu water cut lagi. Itu udah mati, men. Mati. Itu udah mati, bro. Itu benar mati sih. Hebat sih anjir. Makanya menurut gue yang hoki cuma satu. Dia datang masih ngikutin, itu hoki banget nih. Datang masih ngikutin apa? Sorry. Masih datang latihan, ngikutin kata gua. Itu hoki. Dia juga sih. Dari dia mau kabur dia balik lagi. Anjir. Ya. Menurut gua kabur normal sih ya. Kabur normal menurut gua. Main bro, muntah-muntah terus. Iya, makanya menurut gua ini orang masih datang aja tuh hoki sih. Juga ya.
Ya oke, ini kan untuk membahas Code Blue ya. Mungkin kita mau tanya lebih dalam lah kan. Kalau lu kan mungkin udah kenal dia lama nih. Tapi banyak orang-orang di luar sana kan nggak kenal. Gue sebenarnya sempat kaget bro, waktu dia itu say sorry di panggung. Ya. Karena image-nya dia di orang-orang kan dia orang yang sombong, ya, orang yang tengil lah ya kan. Terus juga kalau ngomong kurang enak, mungkin seperti itu kan. Sebenarnya dia gimana sih? Sebenarnya dia itu orangnya baik banget. Ramah lah. Ini sopan. Personal lu kenal dia memang nggak pernah ada masalah. Baik. Nggak pernah ada masalah dari awal gua kenal gitu-gitu. Gimana masalah sih dibikin geger orang? Itu aja udah masalah, Tor. Gimana sih, Tor? Cara ngomong semua komunikasi baik. Baik. Dia bahkan ketemu kan kalau dia ke Vetkila kan ketemu klien gua pasti dong yang lain gitu-gitu. Dia panggilin, nyapa semuanya. Orangnya baik banget menurut gua. Berarti lebih kayak persona dia aja ya. Karakter berarti ya. Itu hanya karakter ini main. Iya, dan semua klien gua hampir semuanya pergi ke HSS buat nontonin dia. Wah, support. Sampai bener-bener rame sekali sih. Dan kasihan gitu klien-klien gue pendukung Code Blue yang lainnya diintimidasi 90% di sana kan mendukungnya Chef Arnold. Kayak masih klien gue kayak ayo gitu. Gue bilang untung nggak mati lo digebukin. Ya terlepas dari sisi bisnisnya berarti ini ya. Yeah. Karena kayak lu juga pernah ketemu kan Chef Arnold kan beberapa Chef Arnold gua nggak pernah ketemu. Gua pernah ketemu orangnya langsung tapi gua nggak ngobrol. Gua pernah ngobrol sih di FF kan dia dulu juga di iya. Saint Moritz. Dan memang dia pernah bantu Fit Life juga kan untuk promote produk gitu. Orangnya juga menurut gua oke. Makanya pada saat kasus ini ke blow up, gue sendiri kan gue tau dari gue sebenarnya muncul di Gastronusa. Iya. Wah itu panas banget, panas. Gila kan gue bilang, wah gokil. Tapi apa emang seanjing itu ya gitu kan? Iya. Pas gue buka IG-nya memang anjing sih. Soalnya gini bro, kita kan sama-sama tahu nih di dunia boxing ini kan namanya kita saut-sautan itu kadang-kadang kan ini ya, kadang-kadang kan set up, benar. Makanya gue tuh sempat mikir paling cuman ngomong-ngomong ini set up-nya aja lah. Mungkin digorengnya aja lah. Iya. Kalau keselnya berarti emang kesel. Emang kesel dia. Tapi udahan Code Blue minta maaf. Code Blue minta maaf. Di panggung Chef Arnold maafin. Chef Arnoldnya pun nyamperin di backstage, minta maaf gitu-gitu. Ya udah damai lah, cuman di atas ring ya udah di atas ring selesai. All good kok sebenarnya kayak berdua nggak ada masalah emang. Biasa habis pukul-pukulan memang lebih tenang makanya. Kepala udah sakit. Kepala udah sakit. Iya kayaknya sih. Udah. Iya. Jangan dibahas gitu. Mungkin lebih ke error mungkin ya. Linglung gitu lihat. Ngapain ya? Oke. Berarti sekarang masih lanjut, udah enggak? Latihan. Selesai tanding bubar. Sekarang masih kemarin sih sempat istirahat tapi sekarang gue lihat dia udah sempat latihan sendiri gitu-gitu. Udah oke kok. Tapi boxing belum, mungkin masih kayak anjir ya, gue habis persiapan kayak neraka gue lihat boxing masih enek kali. Berarti lu sendiri tapi kan enggak spesifik di boxing kan? Enggak. Gue cuma strength and conditioning coach. Strength and conditioning. Gitu. Nah, kalau gitu berarti coach yang boxing itu memang dipanggil khusus di Vetkila atau memang Vetkila menyediakan pelatihan boxing? Iya. Jadi coach James ini awalnya ngelatih si Patrick, foundernya Vetkila. Terus gue mulailah dia latihan dipanggil ke Vetkila, yang lain lihat pada ikut, klien gue ada yang ikut, gue ngikut gitu-gitu. Akhirnya rame. Tapi sekarang boxingnya berarti dijadikan pelatihan standar di sana atau opsional atau gimana? Opsional. Kalau misalkan mau boxing sama coach James langsung WA aja personal. Kita nggak ngurusin tapi buat appointment aja langsung sama coach James gitu. Berarti Vetkila ini semi komunitas. Komunitas sebenarnya, komunitas juga. Komunitas kan. Komunitas juga rame. Bagus juga. Mungkin bisa infoin nggak range-nya berapa sih buat latihan di Vetkila? Tergantung coachnya masing-masing kalau itu sebenarnya. Jadi kayak copot pasang ya, maksudnya tergantung. Jadi kan banyak Vetkila ini kita sebenarnya desainnya untuk coach-coach freelance yang nggak punya tempat ngajar bisa ngajar di Vetkila dengan sistem rent per sesi kayak gitu. Mungkin bisa lo kasih range nggak? Yang salah satu aja apalah gitu. Ya, yang misalnya paket apa gitu loh. Misalkan kayak per sesinya itu biasa 350 sampai 450 ribu kayak gitu biasa kalau coach kita kayak gitu sih. In range-nya per one session ya. Iya. Gitu. Mostly untuk weight loss. Mostly ada juga yang buat strength and conditioning, ada yang buat performance, banyak juga orang tua buat kayak functional sehari-hari, kayak mereka biar
lututnya nggak sakit, bisa traveling, gotong-gotong tas. Lutut lu suka sakit. Udah tua ya. Udah tua. Dia suka sakit. Cedera dia soalnya. Mobility keuangan juga susah. Itu nggak boleh, susah. Nyangkut di ketok. Nyangkut. Gue mau tanya ya, sejauh ini nih, selain customer lu, selain klien lu si Code Blue nih, bisa nggak ada, mungkin ada contoh beberapa klien lu yang pernah di Vet Gila ada keberhasilan, selain mungkin spesialisasi lu mungkin di diet atau mungkin ada di orang tua, mungkin lu ada ceritain nggak beberapa customer lu yang terbantu dengan adanya Vet Gila? Dulu gue punya klien HNP, dia ada ini saraf kejepit lah kalau bahasa Indonesianya. Jadi setelah latihan dia mobilisasinya bagus, habis itu flexibility-nya mulai bagus, HNP-nya mulai hilang, dia mulai kayak ngerasa wah ternyata strength training ini bukan bikin tambah parah, tapi kalau bener itu bisa memperbaiki. Terus kayak klien-klien gue yang udah tua bisa deadlift gitu-gitu. Yang HNP umur berapa? Yang HNP umur 62. Laki-laki perempuan? Perempuan. Terus lu suruh deadlift? Gue suruh deadlift. Bener. Oh, bisa berapa? 200? Enggak. Sekarang sih masih 30 doang. Buset, nomor 62 sih. Tapi hebat sih. Ada yang 62 30, ada yang paling tua klien gua 75. Itu dia seneng banget karena abis latihan sama gua kasih penguatan kaki gitu-gitu. Dia traveling, dia cerita katanya kan traveling sama orang tua yang seangkatan juga lah ya, umur segituan 70-an. Yang lainnya pada nggak mau hiking, dia doang hiking bisa sampai atas turun lagi. Dia kayak sih. Wah, tante seneng banget. Memang, ya kalau udah latihan sudah dijadikan keseharian ya pasti ya akan ada. Iyalah, benefit dari strength training tuh sebanyak itu. Sebanyak itu. Yang orang jarang sering lupa lah maksudnya. Iya benar. Betul. Gila. Berarti di luar itu lo ada pegang atlet nggak? Enggak. Atlet mostly orang biasa sih. Mostly orang biasa sih. Kalau atlet siapa ya? Dulu sempet ada, sekarang udah nggak ada sih. Udah banyak kan orang normal sih. Tapi jangan salah, lebih susah. Lebih susah. Kalau atlet tuh lu nggak perlu bilang. Tinggal datang plek langsung set beres gitu ya. Orang tua lebih susah. Iya. Susah lagi. Kadang aja susah. Iya kan. Sorry. Gerakan terbatas. Mungkin gerakan terbatas. Lebih fragile juga sih. Lebih fragile. Pernah nggak ada yang ada kejadian hal yang mungkin misalnya tidak disengaja ataupun misalnya lu nggak terkira lah, misalnya ada patah tulang atau misalnya tulang sih nggak pernah, tapi gue pernah kejadian waktu itu. Jadi suaminya klien gue, dia itu datang, habis itu paginya minum obat darah tinggi karena dia ada darah tinggi, tapi nggak bilang gue. Habis itu dia lanjas Bulgarian split squat, habis 6 reps dia duduk dan begini nih gue liatin, tapi dia udah pernah latihan sama gue sebelumnya. Nah terus gue liatin, gue tanya, Om aman? Waduh aman. Gue liatin, gue ngajar si tantenya lagi, terus gue lihat lagi, wah merem nih. Gue lihat, belum. Oh, sorry. Mau nanya. Habis itu, gue tanya, wah, si Om merem. Gue tanya si tante, biasa si Om kalau istirahat merem? Iya kali, coba panggil, gue bilang. Pi, waduh nggak nyaut. Waduh. Gue samperin dong, gue kan certified first aid juga. Gue langsung cek nadinya, oh masih detak nih. Gue panggil, Om, oh masih nyaut nih. Gue tanya tantenya, Tante, Om darah rendah, darah tinggi sih? Darah tinggi kan? Iya. Kok kayak darah rendah? Nggak tahu. Gue langsung mikir dong, nih orang apa jantung ya? Apa detaknya nggak beraturan? Gue langsung, kita bawa aja ke rumah sakit Tante. Gue udah siap di sampingnya, gue gotong ke mobil, gue duduk di sampingnya, terus pas jalan ke rumah sakit dia tiba-tiba sadar. Mau kemana kita? Rumah sakit Om. Udah aman, nggak apa-apa. Waduh, nggak, kita cek dulu Om. Akhirnya nyampe di UGD, buka pintu, Omnya kayak, udah tenang, aman. Dia duduk, dia turun dari mobil, pusing. Di roda, muntah dia. Udah dong, gue bawa cek jantung, segala macam. Iya ya, jangan ya. Iya ya, nggak pikiran. Sorry. Udah dong, dibawa segala macam. Akhirnya dicek segala macam.
ternyata jantung semua aman, dicek tensi rendah. Ternyata gue baru tahu dia minum obat darah tinggi, jadi tekanan darahnya rendah. Terus dia seumur hidup kagak pernah darah rendah. Jadi dia nggak tahu gitu ceritanya. Udah tapi itu doang. Itu ya memang kalau trainer ya handle orang-orang tua tuh ngeri ya resikonya. Resikonya lumayan tinggi. Iya benar. Nggak gampang. Ngeri juga harus detail. Apalagi kalau untung dia ada certified itu. Kalau nggak ngerti gimana ya kan? Iya panik pasti. Yang penting nggak boleh panik sih gitu sih. Gue lebih ke kayak gue udah siapin di dompet kayak obat gagal jantung segala macam udah emang prepare. Oh ya? Jadi dompet gue selalu ada. Gitu. Buat klien. Buat klien. Jadi misalkan kayak orang kayak misalkan lu main basket atau apa, gue tuh selalu siap di dompet gue. Jadi shadow card namanya. Misalkan orang gagal jantung, lu kasih di bawah lidah, jadi dia kan penyumbatan kan biasanya. Jadi dia bypass penyumbatannya gitu. Iya buat first aid penolongan pertama lah. Biasanya gitu. Kayaknya ada manusia normal yang bawa gituan di dompet. Lu bawanya apa? Itu ya, karet ya. Itu lebih normal. Itu lebih normal. Itu lebih normal gitu. Gue mau tanya ya, sejauh ini ada ini nggak klien lo yang binaraga? Binaraga atau mungkin mau ngatur untuk kontes prep kontes? Sekarang sih udah jarang sih, udah nggak pernah kayaknya. Dulu ada beberapa. Dulu juga pernah ikut kontes ya? Pernah. Ya. Pakai kolor tengah mall tuh pernah. Tengah ganjit. Eksibisionis kan. Dingin juga sih itu sih. Bloatingnya bukan gara-gara makan, masuk angin kayaknya. Ya kan nggak apa-apa. Ya kan kalau zaman dulu kan bloating nih, belakang udah kering semua. Yang penting Dream 10 hitam malah. Oke. Ini kan Code Blue kan udah menang nih ya. Terus kan otomatis orang-orang tahu nggak sih kalau misalnya Code Blue tuh pegangan pelatihan dari tempat lu, tahu dong? Tahu harusnya tahu sih. Dong. Nah, nanti berarti mungkin lu mau spesialisasi untuk orang-orang yang diundang untuk bertanding di HW. Waduh. Gila loh, ini underdog loh, menang loh, hebat. Iya loh. Ini adalah sesuatu yang orang nggak pernah duga ya. Mungkin banyak kali ya yang lagi terus kalah. Ya kan nggak ada yang tahu. Iya, nggak ada yang tahu. Semua mayoritas di sana itu mendukungnya Chef Arnold. Bro, maksudnya gue even pas nonton babak gue juga mikirnya yang menang Chef Arnold. Iya sama. Walaupun gue ibaratnya nggak tahu, nggak ngikutin. Ini gue mikirnya masa menang gitu ya. Dan maksudnya dari perawakan ya, bukan gue underestimate. Terus kan gue juga tahu Chef Arnold rutin latihan. Iya. At least dulu ya pas gue ketemu, gue nggak tahu sekarang gitu loh. Dan sorry ya, waktu Code Blue melakukan pelatihan itu memang nggak di-share di media ya? Kita sengaja. Tahu ya? Itu game plan. Itu sampai segitu game plannya. Jadi even di story apa nggak ada? Nggak ada. Kita game plan kita jangan post latihan, post aja makanan. Berarti dari pihak Fat Killa juga nggak bisa promosi apa-apa dong waktu? Nggak apa-apa, kita emang sengaja mau tanding tinju. Mungkin biar ini kalau makanya kalau kalah nggak thanksin juga. Bisa jadi. Kartu 2 gitu. Kalau kalah nggak latihan nggak lah. Dia latihan di sini. Tapi memang mungkin gitu lah. Maksudnya karena lu pada nggak ada yang ngepost, Code Blue juga ngepost. Bener. Orang jadi underestimate. Iya. Kira ini mah pasti cuma keliling-keliling latihan juga enggak gitu. Makan doang masa betul menang. Makanya kan biasanya pas weigh-in pun badannya nggak meyakinkan. Nah, gue lihat dua-duanya, wah anjir yang ini sih enggak banget nih. Tapi ya itu part of game plan emang itu. Makanya settingannya di situ sebenarnya. Jadi nggak ada yang duga. Niat sih. Ini kalau lu nggak cerita, yang lain nggak ada yang tahu. Ini niat sih menurut gue. Jadi emang game plan-nya itu kita sengaja biar orang itu mikirnya, wah nih orang nggak latihan gini-gini. Yang terjadi apa? Musuhnya tak kabur kan. Musuhnya jadi, nih orang nggak latihan bisa nih gua makan nih gitu. Itu sebenarnya di boxing itu ada game plan juga kayak gitu-gitu. Cuman ya akhirnya makanya orang ngedukung Arnold semua, gua nggak heran. Pasti kayak nih orang mau tanding boxing malah review makanan apaan sih gitu-gitu kan. Terus ya lucunya pas KO tuh di Indonesia Arena waktu kemarin. Awalnya habisin pas kau senyap cuman ada suara waduh itu gua rasa yang kalah taruhan tuh. Ya, waduh. Tahu itu udah leverage itu kali 125. Udah hafal. Ajar kanan udah. Waduh pulang dari kaki. Waduh. Gue mau tanya ya, ini mungkin sedikit sensitif ya. Gue mau tanya ya.
Kalau misalnya nih ada seseorang yang mau latihan dan mungkin mau program nih kayak lu, estimasi budget berapa sih? Estimasi budget ya, kalau buat boxingnya sendiri si William itu latihan bisa 3 sampai 4 kali. Biasa per sesi itu bisa 300 sampai 400. Terus kalau buat strength training seminggu 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali 400-an lah. 400 kali 3 1,2. Buat coach James itu 400 kali 3 juga. Ya 2.200.000 kali sebulan ya sekitar 8 sampai 10 juta gua rasa bisa keluar. Di luar makanan. Di luar makan. Tapi masih ini loh, masih sangat murah untuk prestasi sampai dia dapat ke situ gitu. Frekuensinya juga sering kan maksudnya macam dari jalur cepat itu. Iya, ya program 6 bulan kita pepet 2 bulan ya gitulah rasanya. kita mepetin sih, emang itu sebenarnya menurut gua nggak dibilang healthy enggak, tapi ya buat jadi atlet emang nggak semuanya itu healthy. Ya, benar. Setuju sekali gua. Nggak sembarang lah. Atlet itu istilahnya lu makan tai bisa menang juga lu makan tai kali. Iya kan? Makanya sih. Lu rencana gimana di Fat Gila, mau dikembangin ke arah yang lebih besar atau lu mau bikin gymnya diperbesar atau gimana rencana? Mungkin sekarang gua lagi mau build tim sendiri lah ya, kayak misalkan kayak di Fat Gila orang mau latihan sama gue, kebetulan sebelum Code Blue pun gue jamnya udah padat banget, jadi gue pingin coach-coach di Fat Gila atau coach-coach lain bisa bantu ngajar juga di Fat Gila gitu-gitu, biar jadi komunitasnya makin kuat gitu. Ada berapa sih coachnya sekarang? Sekarang ada 4. Enggak, gue ada perasaan 1. Emang klien lu udah berapa, Le? Sekarang gue handle 33 orang. Lu pribadi? Gue pribadi. Mostly offline. Mostly offline semua sih, semuanya offline. Satu hari 24 jam. Hanya 33 terus gimana? Ya, Senin sampai Jumat ngajar jam 6 sampai jam 10 malam lah, istirahatnya makan siang. Online? Nggak ada. Kenapa? Emang nggak believe atau apa? Nggak, ini sih gua dulu ada online. Cuman menurut gua online itu kalau gua ngajar kayak nggak dapet soulnya aja sih. Oh, berarti dari lunya kan? Dari guanya. Gua mau nanya deh, ini mungkin banyak juga teman-teman yang sebenarnya wondering atau mungkin tertarik tapi nggak tahu. Menurut lu ada karir nggak sih as a coach di Indonesia? Sekarang mulai ada. Kalau zaman dulu kan mungkin sorry to say, zaman dulu itu cuma bodybuilding doang kan. Sekarang itu fitness sudah ke arah functional, makin meluas. Jadi kayak banyak banget cabangnya, banyak orang yang ngebutuhin, dan orang udah mulai kesehatan lah ya karena sosial media kan. Kayak sekarang gua dapat klien orang tua pun karena dari sosial media, jujur sih. Jadi kayak orang lihat, wah ini nenek-nenek masih bisa ini nih ngangkat beban gini-gini, bisa ngangkat belanjaan gitu-gitu, nggak pakai kursi roda. Itu semua kan dari sosmed, dan permintaannya sekarang pun makin banyak. Makanya gue bilang kalau buat orang yang mau jadi personal trainer atau coach, jenjang karirnya ada, tapi ya harus passionate dan capek sih pasti capek. Cuman ya kalau lu nggak passionate, makanya susah lah menurut gua. Bagaimanapun bakal berasa juga capek. Tetap pekerjaan fisik kan. Fisik. Lu sendiri berarti udah jalanin ini di luar dari Mega Gym ya? Berarti dari COVID. Di luar Mega Gym ya? Iya, di luar Mega berarti Gym. Dari COVID, benar. 4 tahun ya? Dari 2019 berarti. 19. 5 tahun lah, jalan 5 tahun ya. Di luar Mega Gym ya. Bukan waktu yang singkat sih. Lu waktu COVID kemarin lu comeback-nya gimana? Kan susah tuh, banyak orang takut kan ke gym. Nah, comeback-nya itu malah lumayan ini sih, dari COVID itu banyak yang private. Banyak yang mulai one-on-one private gitu-gitu karena nggak mau ke gym kan. Jadi mereka hire PT ke rumah kayak gitu-gitu. Jadi COVID ya actually malah good things buat lu dong. COVID ya nggak terlalu lah. Nice. Tapi ya sempet lah berapa bulan jadi manusia gua, kayak kan sempat ini kan banyak lah yang begitu. Kayak 3 bulan awal orang takut banget kan, even orang rumah aja itu kan, ya itu FF aja sepi banget ya. Iya. Jadi ya sempat juga lah nganggur 3 bulan gua ngajar online. Sama juga ya. Gua pribadi juga waktu itu 2 bulan gua nggak nge-gym kan. Stres gue coba lari, makin stres. Kata orang gitu, nggak bisa angkat beban, udah yang penting olahraga. Gue lari kan, gue makin stres. Gue bilang gue nggak bisa. Gue rumah di BSD, gue ke Jelambar bro nyari. Itu ya. Sorry to say nih ya,
Gue nyari gym yang nekat berani buka, gue samperin pada saat itu, tahu gak? Ada. BSD Jelambar bro, cuma demi gue bisa ketemu besi gue bilang. Sama gue dulu juga ini, ke Doya Bintaro gue naik motor demi ke Selfit. Bro lu ke Doya Bintaro aja itu udah sesi sendiri bro. Demi. Gila ya. Gila, zaman COVID tuh gue sempet 3 bulan awal itu cuman gak keluar kamar. Kerjaan gue cuman depan laptop main game doang gue. Udah tuh jadi manusia gue. Abis itu temen gue ke rumah ajarin gue datang. Gue datang kaget dia, anjir nih manusia gue udah gendut, gondrong. Saya pengen pelatih bukan tukang pukul. Oke. Terakhir mungkin biasalah gue sama Victor kita selalu minta kata-kata penutup gitu. Nah, mungkin gue akan minta dari sisi untuk lu boleh sharing buat teman-teman yang mau jadi pelatih lah gitu. Oke. Menurut gua 5 tahun bukan waktu yang singkat sih untuk lu istilahnya jadi pelatih gitu. Iya. Nah, kira-kira apa yang mungkin lu bisa sampaikan ke teman-teman biar mereka bisa juga karirnya kayak lu atau hopefully mungkin even better. Silakan. Oke. Buat teman-teman yang memutuskan karirnya untuk mau mencoba jadi personal trainer, yang pertama kalian harus latihan dulu sendiri. Maksudnya kalau kalian nggak pernah latihan, terus cukup kalian ngambil sertifikasi, pasti bingung karena kalian nggak praktek. Jadi kayak datang ngambil sertifikasi, kalian pasti jelasin kayak ini apaan, nggak ngerti. Jadinya mental. Kalian latihan, kalian rasain ke diri kalian sendiri, baru ambil sertifikasi. Jadinya kalian relate gitu sama yang kalian latih. Terus perbanyak ngelatih orang, ngelatih teman, terus perbanyak info. Terus di sosial media paling gampang dapat info, tapi hati-hati banyak yang salah juga. Jadi itu gunanya sertifikasi, itu fondasi kalian. Kalau kalian udah punya fondasi, jadi tiap dapat info kalian bisa pertanyakan, nggak langsung cepet terima. Itu aja sih. Ya siap capek lah intinya. Mantap. Oke. Thank you Le ya waktunya udah sharing. Thank you. Sharing juga kerjaan lo. Guys. Mantap. Thank you guys. Mantap lah. Oke, guys, kita tutup podcast ini. Thank you semuanya buat yang udah dengerin. Bye. Bye guys. Thank you.